Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhoziza Ernanda dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi pembelajaran infrastruktur teknologi informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Andrianto Eskom. Jaringan dan komunikasi. Apa sih hubungan komunikasi dan jaringan? Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak dalam situasi yang tertentu. Sedangkan pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring merupakan bentuk komunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan internet. Komunikasi ini terjadi di dunia maya atau cyberspace. Dasar-dasar jaringan. Jaringan komputer merupakan sekumpulan beberapa komputer yang saling terhubung dengan menggunakan media transmisi seperti kabel, saluran telepon, maupun jaringan tanpa kabel. Berikut klasifikasi jaringan komputer, jarak atau jangkauan wilayahnya. Ada 4 macam. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Mencakup satu tempat tertentu, misalnya lab, ruang kantor, kampus, lokasi, pabrik, dan sebagai berikut. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Menghubungkan dari suatu kota ke kota lainnya dengan kecepatan tinggi, contohnya perkantoran, kampus, dan lainnya. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network, mencakup seluruh dunia. Dan yang terakhir ialah Internet. Internet adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya global karena ini dapat terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Konsep dasar protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data dalam sebuah jaringan. Berikut 6 jenis protokol jaringan. Yang pertama, TCP. Apa itu TCP/IP? Merupakan satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network atau jaringan. Apa yang membuat TCP/IP penting? Karena TCP merupakan protokol yang telah diterapkan pada hampir semua perangkat keras dan sistem operasi, serta digunakan untuk berkomunikasi antar sistem. Lalu ada arsitektur protokol jaringan, terdiri dari 7 layer, masing-masing layer saling bergantungan, tiap lapisan harus transparan. Ada User Datagram Protocol (UDP). Jenis protokol ini adalah transport TCP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam jaringan. Secure Cell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Pengguna dapat mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat. File Transfer Protocol. Pengguna dapat mengirim file dari klien menuju server atau sebaliknya. Karena pengguna dapat melakukan transfer dari kedua arah, maka protokol ini dapat berupa FTP, SFTP, atau TFTP. HTTP atau HTTPS merupakan salah satu kebijakan komputerisasi yang dibuat dan dikembangkan oleh WWW. HTTP adalah sebuah protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien. Jenis jaringan berdasarkan bentuknya atau topologi. Topologi adalah cara menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk jaringan. Terdapat beberapa macam topologi jaringan. Topologi bus. Seluruh komputer berkomunikasi melalui satu jalur yang sama, yang dipergunakan bergantian. Keunggulannya ialah paling murah dan mudah diimplementasikan. Kelemahannya, semakin banyak komputer yang terhubung ke jaringan, akan semakin berat.
beban bus sehingga performansi semakin menurun. Keamanan juga paling rendah. Topologi ring. Semua komputer yang saling berhubungan fisik membentuk lingkaran. Keunggulannya, setiap komputer dapat saling berhubungan langsung. Murah karena tidak banyak menggunakan media. Sedangkan kelemahannya, data yang dikirim bila melalui banyak komputer, maka transfer data menjadi lambat. Topologi star. Setiap sistem, pengguna komputer berhubungan langsung ke server dan tidak perlu berhubungan dengan pengguna komputer lain. Keunggulannya, akses server cepat. Kontrol manajemen lebih mudah karena terpusat. Kelemahannya, jika pusat node atau terminal rusak, semua sistem ikut rusak. Topologi mesh. Bentuk jaringan dengan node yang saling berhubungan dengan node lain melalui beberapa link. Keunggulan, performansi, dan keamanan paling baik. Kelemahannya sangat mahal, jalur yang harus disediakan bertambah secara eksponensial. Perangkat jaringan meliputi hub sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Switch sebagai pengatur dan pembagi sinyal data dari suatu komputer ke komputer lainnya yang terhubung pada perangkat tersebut. Fungsi tersebut sama dengan fungsi hub. Yang menjadi perbedaan adalah switch bisa melakukan pengaturan berupa proses filter paket data. Bridge menghubungkan dua buah jaringan LAN yang sejenis, dapat menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Bridge bisa berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang lebih luas. Router, alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. NIC ialah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Access point, sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal dari clients remote. Repeater berfungsi untuk memperluas daya jangkau sinyal server, mengcover berbagai wilayah minim sinyal dari server, memudahkan akses sinyal Wi-Fi, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan. Dan yang terakhir, meminimalisir pengguna kabel jaringan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk saya sendiri dan banyak orang, pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.